Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kang Opas. Jangan lupa bantu subscribe ya untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Topik materi kali ini adalah perilaku rumah tangga dan pilihan konsumen. Sumber materi ini berasal dari buku Case, Fair, and Oster yang berjudul Principles of Macroeconomics, chapter ke-6, tentang Household Behavior and Consumer Choice. Ketika kita dihadapkan dengan beberapa pilihan, baik berupa barang atau jasa, maka kita akan mempelajari dan membandingkannya terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk memilih di antara pilihan tersebut. Tentunya kita akan memilih yang terbaik menurut kita, pilihan yang memiliki nilai guna tertinggi. Nilai guna atau utilitas dalam bidang ekonomi adalah nilai kepuasan atau manfaat yang diterima seorang konsumen dari suatu barang atau jasa yang ia konsumsi. Jika tingkat kepuasan yang semakin tinggi, maka semakin tinggi pula daya guna suatu barang atau jasa tersebut. Misalkan untuk melengkapi makan siang, apakah akan membeli jus, teh manis, atau air putih? Atau apakah akan membeli laptop kentang atau laptop gaming yang akan menguras tabungan atau bahkan sampai harus meminjam uang? Apakah melanjutkan sekolah atau bekerja? Keputusan yang akan diambil dari pertanyaan tadi terlihat seperti berbeda antara satu sama lain. Namun dari perspektif ekonomi, keputusan yang akan diambil memiliki banyak kesamaan. Keputusan atau pilihan konsumen didasarkan pada berbagai keadaan ekonomi. Pertimbangan utama bagi konsumen dalam memutuskan pembelian mereka diantaranya adalah tingkat pendapatan, kekayaan, serta harga. Artinya, pilihan konsumsi rumah tangga dibatasi oleh pendapatan, kekayaan, dan harga yang berlaku. Sedangkan keputusan rumah tangga tentang pekerjaan dibatasi oleh ketersediaan pekerjaan dan tingkat upah. Perilaku konsumen rumah tangga dalam menentukan pilihannya akan dibahas di bab ini. Berikut adalah outline dari materi ini. Secara garis besar, ada 4 bagian. Bagian pertama mengenai pilihan rumah tangga di pasar output. Kemudian di bagian kedua, membahas dasar dalam menentukan pilihan, yaitu nilai guna atau utilitas. Bagian ketiga mengenai efek pendapatan dan efek substitusi. Dan di bagian keempat, membahas mengenai bagaimana rumah tangga menentukan pilihan di pasar input. Berbicara tentang perilaku rumah tangga, kita harus mengingat para pelaku ekonomi di dalam sistem perekonomian dua sektor, yaitu perusahaan dan rumah tangga. Untuk menyederhanakan analisis, pada pembahasan di bab ini belum memasukkan sektor pemerintah dan internasional. Interaksi mereka ada di dalam dua bentuk pasar, yaitu pasar input dan pasar output. Kalau di pasar output, perusahaan menawarkan outputnya atau produknya ke rumah tangga dan rumah tangga meminta output dari perusahaan. Sedangkan jika di pasar input, rumah tangga menawarkan jasanya kepada perusahaan dalam bentuk tenaga kerja dan balas jasanya adalah upah atau gaji. Atau rumah tangga juga menawarkan sisa dari pendapatan yang dikonsumsi dalam bentuk tabungan yang ditawarkan di pasar modal. Jadi sumber daya yang dimiliki oleh household atau rumah tangga yang ditawarkan di pasar input kepada perusahaan akan memperoleh balas jasa dalam bentuk sewa, upah, bunga, dividen, dan sebagainya. Interaksi ini sudah dibahas di video berbagi saya sebelumnya. Asumsi-asumsi. Pada bab ini, asumsi yang digunakan adalah kondisi berada di pasar persaingan sempurna atau perfect competition market, di mana ciri-ciri atau karakteristik pasar persaingan sempurna adalah yang pertama, terdapat banyak perusahaan dengan skala kecil, sehingga tidak ada perusahaan yang memiliki kendali terhadap penawaran dan permintaan. Tidak ada perusahaan yang mampu mengendalikan harga. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya adalah produk yang dihasilkan bersifat homogen, artinya tidak ada spesifikasi produk yang berbeda dari semua produk yang ada di pasar. Ciri yang ketiga adalah rumah tangga dan perusahaan memiliki informasi yang lengkap mengenai kualitas dan harga dari semua produk yang tersedia di pasar.
Jadi ini adalah asumsi yang digunakan pada pembahasan di bab ini. Asumsi ini digunakan untuk memahami seperti apa perilaku rumah tangga dalam menentukan pilihan-pilihannya ketika berinteraksi dengan perusahaan. Interaksi antara produsen dan konsumen, dalam hal ini antara rumah tangga dan perusahaan, ada di dalam dua pasar, yaitu pasar output dan pasar input. Kita bahas di pasar output terlebih dahulu. Pilihan rumah tangga di pasar output. Ada 3 keputusan dasar dari setiap rumah tangga dalam membuat keputusannya di pasar output. Yang pertama, berapa banyak tiap produk atau output yang diminta, atau berapa kuantiti yang harus dibeli. Yang kedua, berapa banyak tenaga kerja yang harus disediakan atau yang akan ditawarkan kepada perusahaan. Dan yang ketiga adalah berapa banyak pendapatan yang akan dibelanjakan pada masa kini dan berapa banyak pendapatan yang akan ditabung untuk masa depan. Penentu permintaan rumah tangga. Apa yang mendorong pelaku rumah tangga dalam membeli atau mengkonsumsi produk? Sesuai dengan teori permintaan dan penawaran, ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah permintaan rumah tangga akan barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Faktor yang pertama adalah harga produk, di mana jika harganya naik, maka permintaan akan turun dengan asumsi ceteris paribus. Kemudian, faktor yang kedua adalah pendapatan yang diterima rumah tangga, di mana semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggi daya beli rumah tangga. Faktor yang ketiga adalah jumlah akumulasi kekayaan rumah tangga. Kemudian yang keempat adalah harga produk lain yang tersedia bagi rumah tangga. Apakah produk tersebut bersifat substitusi atau komplemen? Faktor yang kelima adalah selera dan preferensi rumah tangga. Dan faktor yang keenam adalah ekspektasi rumah tangga tentang pendapatan, kekayaan, dan harga di masa depan. Batasan anggaran, the budget constraint. Dalam memutuskan untuk membeli atau mengkonsumsi tidaknya suatu produk, tentu ada faktor yang menentukannya. Faktor itu adalah anggaran yang dimiliki atau batasan anggaran atau budget constraint. Jadi walaupun suatu produk berharga murah, tapi jika daya beli konsumen rendah, maka transaksi antara konsumen dan produsen tidak akan terjadi. Artinya, ada kondisi yang memungkinkan terjadi interaksi antara produsen dan konsumen, yaitu ketika harga berada di bawah anggaran yang dimiliki. Batasan anggaran yang dimaksud ini adalah pendapatan atau kekayaan yang dimiliki oleh konsumen yang merupakan gambaran daya beli konsumen untuk membeli produk dari produsen dan harga produk yang ditawarkan oleh produsen. Jadi, budget constraint atau batasan anggaran adalah batasan yang dikenakan pada pilihan rumah tangga berdasarkan pendapatan, kekayaan, dan harga produk. Berikut adalah ilustrasi untuk lebih memperjelas mengenai pilihan yang harus ditentukan oleh konsumen. Pada tabel 6.1 diilustrasikan pilihan yang harus ditentukan oleh seorang pekerja bernama Barbara yang menerima gaji $1.000 per bulan setelah kena pajak. Dan dia tidak memiliki kekayaan serta tunggakan atau cicilan. Pengeluaran bulanan Barbara terbatas pada pendapatannya. Barbara harus mengalokasikan pendapatannya sebesar $1.000 untuk bisa menyewa tempat hunian, makanan, dan kebutuhan lainnya. Pada tabel 6.1 disediakan 4 opsi atau pilihan. Pilihan A, Barbara bisa menyewa apartemen kosong bertipe studio dengan dapur kecil dengan harga $400 per bulan. Jika dia tinggal di sana, Barbara mampu membelanjakan $250 per bulan untuk makanan dan masih memiliki sisa $350 untuk kebutuhan lain. Kemudian pada pilihan B, sekitar 4 blok jauhnya ada apartemen 1 kamar tidur dengan karpet dari dinding ke dinding dan dapur yang lebih besar. Ini memiliki lebih banyak ruang, tetapi sewanya lebih tinggi, yaitu $600 per bulan. Jika Barbara mengambil apartemen ini, konsekuensinya dia mungkin memotong pengeluaran makanannya sebesar $50 per bulan dan hanya memiliki sisa $200 per bulan untuk keperluan lainnya. Atau pilihan C, di mana Barbara harus menambah pengeluarannya sebanyak $100 untuk sewa tempat per bulan. Masih di gedung dan tipe kamar yang sama, tapi kamarnya memiliki balkon yang menghadap ke barat menuju matahari terbenam. Jika tinggal di apartemen ini, maka Barbara hanya akan memiliki $300 untuk dibagi antara makanan dan pengeluaran lainnya.
Atau pilihan D, Barbara menyewa sebuah townhouse di pinggir kota dengan harga $1.000 per bulan, sedangkan kebutuhan makan per bulan minimal harus mengeluarkan $100 dan kebutuhan lain minimal harus mengeluarkan $100. Berarti Barbara harus mengeluarkan uang sebanyak $1.200 per bulan. Jelas hal ini tidak mungkin dilakukan karena total pendapatan Barbara hanya $1.000 per bulan. Berarti total pendapatan lebih kecil dari total belanja. Jadi untuk pilihan D, kombinasi townhouse dan jumlah makanan di luar batasan anggarannya. Perhatikan bahwa dari tabel ini bisa diilustrasikan bagaimana konsumen membuat keputusan dalam menentukan pilihannya untuk memenuhi kebutuhannya yang dibatasi oleh anggaran yang dia miliki. Istilahnya adalah choice set atau opportunity set atau pilihan kesempatan dari serangkaian opsi yang ada yang dibatasi oleh batasan anggaran atau budget constraint. Opsi A, B, dan C adalah opsi yang bisa dipilih oleh Barbara dengan konsekuensi yang berbeda, sedangkan opsi D bukan pilihan yang bisa dilakukan oleh Barbara. Preferensi, selera, trade-off, dan biaya peluang. Dari opsi yang ada dengan kondisi pendapatan yang terbatas dan harga tetap, maka yang menentukan opsi mana yang akan dipilih adalah preferensi dan selera. Konsumen harus melakukan trade-off. Trade-off adalah situasi di mana seseorang harus membuat keputusan terhadap dua hal atau lebih, mengorbankan atau kehilangan satu aspek dengan alasan tertentu untuk memperoleh aspek lain dengan kualitas yang berbeda sebagai konsekuensi dari pilihan yang diambil. Keputusan yang diambil oleh setiap konsumen pada umumnya berbeda sesuai dengan preferensi dan selera. Pemeringkatan alternatif pilihan biasanya berdasarkan kesenangan, kepuasan, kenyamanan, dan kegunaan. Pada kasus Barbara, jika dia tipe orang yang lebih suka makan di luar dan jarang berada di rumah, mungkin dia akan memilih opsi A. Tapi jika dia memiliki hobi masak, mungkin dia ingin memilih opsi B. Namun, jika Barbara ternyata tipe orang yang lebih suka menghabiskan malam yang panjang di rumah untuk membaca, mendengarkan musik dengan secangkir teh atau kopi sambil menyaksikan matahari terbenam, dia mungkin akan memilih opsi C. Sedangkan opsi D bukan pilihan yang bisa dilakukan oleh Barbara. Selama rumah tangga atau household memiliki kendala anggaran atau keterbatasan anggaran, maka biaya real setiap barang dan jasa yang dikonsumsinya adalah nilai atau harga barang yang mampu dibeli dengan jumlah uang yang dimilikinya. Pada umumnya, perilaku konsumen ketika pendapatan atau income-nya berubah, maka preferensi dan seleranya juga akan berubah mengikuti perkembangan pendapatannya. Semakin tinggi pendapatannya, maka daya belinya akan semakin tinggi, sehingga konsumsinya akan meningkat. Biaya real barang atau jasa disebut juga sebagai biaya opportunity atau opportunity cost, yaitu biaya yang ditentukan oleh harga relatif dari barang atau jasa tersebut. Berikut adalah ilustrasi lain dari batasan anggaran atau budget constraint. Anne dan Tom adalah mahasiswa pasca sarjana. Beasiswa menanggung biaya kuliah, tempat tinggal, dan makan, serta memberi uang tambahan $200. Diasumsikan pendapatan $200 dialokasikan hanya untuk dua hal, makan di restoran dan nongkrong di kafe. Biaya atau pengeluaran untuk makan di restoran adalah $20 dan untuk nongkrong di kafe $10 include minuman dan snack. Gambar berikut adalah ilustrasinya dalam bentuk kurva. Kurva batasan anggaran atau budget constraint dan pilihan kesempatan atau opportunity set Anne dan Tom. Dimisahkan sumbu horizontal atau sumbu X adalah kuantiti makan dalam satu bulan dan sumbu vertikal atau sumbu Y adalah kuantiti nongkrong per bulan. Apa yang bisa dilakukan oleh Anne dan Tom dengan anggaran tetap $200 per bulan? Bila dialokasikan hanya untuk makan di restoran saja, maka mereka bisa makan di restoran sebanyak $200 dibagi $20, yaitu 10 kali dalam satu bulan. Titik ini kita beri label A. Kemudian bila digunakan hanya untuk nongkrong di kafe, maka dalam satu bulan mereka bisa nongkrong sebanyak 200 dibagi $10 sama dengan 20. Berarti mereka bisa nongkrong di kafe sebanyak 20 kali. Titik ini kita beri label B. Garis yang menghubungkan titik A dan titik B disebut sebagai garis anggaran atau budget line. Budget line pada contoh kasus ini menggambarkan kombinasi konsumsi makanan dan nongkrong di kafe dengan anggaran $200 per bulan.
Jadi, budget constraint menggambarkan batasan kombinasi konsumsi yang bisa dilakukan konsumen. Budget constraint yang dihadapi oleh konsumen dapat digambarkan dengan budget line. Jadi, budget line adalah sebuah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi barang atau jasa yang dapat dibeli oleh konsumen dengan jumlah pendapatan tertentu. Dalam contoh kasus ini, konsumen dihadapkan pada pilihan apakah akan membeli makanan di restoran, nongkrong di kafe, atau melakukan keduanya sekaligus. Misalkan untuk kondisi pada titik C, konsumen masih memungkinkan untuk membelanjakan uangnya. Pada kombinasi ini, maka mereka bisa melakukan kedua aktivitas, makan di restoran dan nongkrong di kafe. Mereka akan mengurangi aktivitas makan di restoran menjadi 5 kali dalam 1 bulan, tapi mereka bisa nongkrong di kafe 10 kali dalam 1 bulan. Ini adalah konsekuensi akibat dari adanya batasan anggaran, di mana untuk bisa menambah konsumsi lain, maka konsekuensinya adalah harus menurunkan konsumsi yang lain. Inilah yang disebut opportunity cost. Opportunity cost atau biaya peluang adalah biaya suatu kesempatan yang hilang atau yang kita keluarkan sebagai pengorbanan atas pilihan lain. Jadi untuk bisa mendapatkan Y, maka harus mengurangi X, dan sebaliknya. Selanjutnya, untuk titik D. Titik yang berada di bawah budget line adalah titik yang menunjukkan kombinasi X dan Y yang dapat dibeli. Pada titik ini, konsumen masih memiliki sisa uang karena pendapatannya tidak habis digunakan. Di titik ini, konsumen memiliki pilihan penggunaan sisa pendapatan, apakah digunakan untuk konsumsi lain atau ditabung. Namun apabila dilihat dari sisi daya beli, pada titik D ini, daya beli konsumen belum optimal. Sementara titik yang berada di atas budget line atau titik E menggambarkan kombinasi X dan Y yang tidak dapat dibeli konsumen dengan anggaran yang tersedia. Karena pada titik ini, harga yang harus dikeluarkan sudah di atas atau di luar daya beli konsumen. Jadi daya beli konsumen hanya sebatas garis AB. Batasan anggaran memisahkan kombinasi barang dan jasa yang tersedia, yang dapat dikonsumsi dengan yang tidak dapat dikonsumsi, dikarenakan pendapatan yang terbatas. Kombinasi yang tersedia membentuk pilihan kesempatan atau opportunity set. Opportunity set adalah area yang diarsir pada gambar. Persamaan batasan anggaran. Berbicara tentang ilustrasi atau penggambaran dari batasan anggaran yang dimiliki atau yang dihadapi oleh rumah tangga atau household dalam hal ini sebagai konsumen, selain diilustrasikan dengan menggunakan kurva, batasan anggaran juga dapat diilustrasikan ke dalam bentuk persamaan, sehingga bisa dilakukan perhitungan, yaitu persamaan batasan anggaran. Secara umum, batasan anggaran dapat ditulis sebagai berikut: PX dikali X ditambah PY dikali Y sama dengan I, di mana PX adalah harga X adalah jumlah X yang dikonsumsi, kemudian PY adalah harga Y, dan Y adalah jumlah Y yang dikonsumsi, dan kemudian I adalah pendapatan rumah tangga. Kita dapat membaca persamaannya seperti ini. Jika kita memiliki pendapatan sebesar I, kemudian kita akan membeli X dan Y, maka berapa banyak X dan Y yang harus kita beli? Maka kombinasi pembelian kedua produk ini, yaitu kombinasi dari pembelian berapa X dan berapa Y, ditentukan oleh harga X dan harga Y, serta tingkat pendapatan sebesar I. Jadi untuk contoh kasus N dan Tom, maka persamaan batasan anggarannya adalah 20X ditambah 10Y sama dengan $200. Ketika N dan Tom sama sekali tidak melakukan aktivitas nongkrong di kafe, maka Y sama dengan 0. Kita substitusikan Y sama dengan 0 ke persamaan batasan anggaran, maka persamaan menjadi 20X ditambah 10 dikali 0 sama dengan 200. 20X sama dengan 200, kemudian pindah ruaskan 20 ke ruas kanan menjadi X sama dengan 200 dibagi 20, maka diperoleh X sama dengan 10. Artinya, ketika N dan Tom sama sekali tidak melakukan aktivitas nongkrong di kafe, maka N dan Tom dalam 1 bulan bisa makan di restoran sebanyak 10 kali. Ketika N dan Tom banyak menghabiskan pendapatannya untuk nongkrong di kafe, maka kegiatan makan di restoran atau X adalah 0. Selanjutnya X sama dengan 0 disubstitusikan ke persamaan batasan anggaran. Maka persamaannya menjadi 20 dikali 0 ditambah 10 Y sama dengan 200. 10 Y sama dengan 200. Kita pindah ruaskan, Y sama dengan 200 dibagi 10. Hasilnya adalah Y sama dengan 20. Artinya N dan Tom bisa nongkrong di kafe sebanyak 20 kali dalam sebulan jika tidak sama sekali melakukan aktivitas makan di restoran.
Batasan anggaran berubah saat harga naik atau turun. Budget constraint dapat mengalami perubahan. Faktor yang mempengaruhi perubahan budget line adalah harga dan pendapatan. Jika tingkat harga mengalami penurunan tetapi pendapatan tetap, maka opportunity set atau kesempatan dalam menentukan pilihan menjadi lebih tinggi. Jika kita mendefinisikan pendapatan real sebagai rangkaian peluang untuk membeli barang dan jasa real yang tersedia bagi rumah tangga sebagaimana ditentukan oleh harga dan pendapatan, maka pendapatan real dalam kasus ini akan meningkat meskipun secara nominal, pendapatan uang rumah tangga tidak mengalami kenaikan. Pada contoh kasus ini, misalkan tetap $200. Pada kondisi ini, rangkaian peluang konsumen untuk konsumsi menjadi lebih luas sebagai akibat dari penurunan harga. Berikut adalah ilustrasinya. Misalkan terjadi penurunan harga X, maka daya beli konsumen akan meningkat, sehingga konsumen mempunyai kesempatan mengkonsumsi X lebih banyak. Hal ini menunjukkan pendapatan real konsumen meningkat, walaupun secara nominal, pendapatannya tetap, yaitu $200. Tetapi karena harga X menurun, maka daya beli konsumen meningkat. Kondisi ini dapat diilustrasikan dengan grafik sebagai berikut. Misalkan restoran memberi diskon, beli satu paket, dapat 2, maka asalnya konsumen hanya bisa mengkonsumsi di titik A yaitu 10. Setelah harga X menurun karena ada diskon, beli satu dapat 2, maka konsumen dapat mengkonsumsi X di titik A aksen yaitu 20. Sehingga budget line BA berotasi menjadi BA aksen. Gambar ini adalah ilustrasi dari perubahan budget constraint sebagai akibat dari berubahnya salah satu harga. Budget constraint yang baru terlihat lebih landai. Kondisi ini mencerminkan bahwa rumah tangga atau household sekarang memiliki daya beli lebih tinggi terhadap barang X. Kondisi ini merubah persamaan batasan anggaran menjadi 10X ditambah 10Y sama dengan 200. Persamaan ini merupakan budget line yang baru yang menghubungkan titik B dan A aksen. Itu adalah salah satu contoh kondisi perubahan pada salah satu harga. Bagaimana jika harga X naik? Bagaimana jika harga Y yang mengalami perubahan? Bagaimana jika kedua harga baik itu X maupun Y mengalami perubahan? Lalu bagaimana jika pendapatannya yang mengalami perubahan? Dinamika perubahan ini logikanya hampir sama dengan contoh kasus tadi. Berpengaruh pada batasan anggaran yaitu akan merubah budget line, berotasi atau bergeser. Batasan anggaran ditentukan oleh pendapatan, kekayaan, dan harga. Dalam batasan tersebut, rumah tangga bebas untuk memilih, dan pilihan akhir rumah tangga bergantung pada suka atau tidak suka. Di sisi lain, ketika pendapatan uang meningkat tapi harga-harga semakin naik, sebenarnya kondisi seperti itu bisa disebut bahwa pendapatan real rumah tangga tersebut telah menurun. Konsep pendapatan real sangat penting dalam ekonomi makro yang berkaitan dengan pengukuran output real dan tingkat harga. Untuk sementara, cukup sekian dulu pembahasan materi tentang perilaku rumah tangga dan pilihan konsumen, subbab pertama tentang pilihan rumah tangga di pasar output. Subbab berikutnya akan saya bahas di video berbagi pengetahuan berikutnya. Terima kasih sudah menonton video berbagi pengetahuan ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penggunaan istilah, simbol, dan rumus. Jika kalian merasa terbantu dengan video ini, kalian bisa bantu subscribe, like, dan komen di channel ini. Serta bagikan video ini ke orang lain. Siapa tahu ternyata video ini yang selama ini mereka cari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.